Mau dimasak jadi apa aja, ayam tuh emang enak banget ya bos. Gak heran deh kalau olahan ayam jadi makanan sejuta umat. Apalagi kalau ditambah tahu, tempe, sate, dan sambal. Duh, lidah Indonesia banget ya, gak bisa lepas dari pedasnya cabe. Saking cintanya netizen Indonesia sama perpaduan ayam dan cabe, banyak yang memanfaatkan peluang ini untuk bikin usaha kuliner ayam. Salah satunya ayam gepuk Pak Gembus. Gerai ini sih gak asing lagi ya di kalangan pencinta ayam goreng. Secara cabangnya ada di mana-mana bos. Kenapa namanya Pak Gembus ya? Usut punya usut, ternyata Gembus adalah panggilan kecil sang owner karena suka bicara bos. Jadi penasaran siapa sih ownernya? Kuy, kita kenalan. Halo bos, saya Rido Nurul Adityawan, biasa dipanggil Pak Gembus. Saya pemilik dari Ayam Gepuk Pak Gembus. Ini dia bos, Rido, pengusaha ayam gepuk asal Magelang. Kecintaannya pada makanan membawanya sukses berbisnis kuliner sejak 2013. Menurutnya, bisnis kuliner adalah bisnis yang gak akan mati. Sekarang sih yang kelihatan cuma suksesnya doang ya bos. Padahal sebelum jalani bisnis ini, Rido pernah terlilit hutang loh. Gara-gara usaha ternak lelenya yang rugi akibat erupsi Gunung Merapi. Duh. Karena hutangnya banyak, Rido terpaksa nggak menyelesaikan kuliah dan beralih jadi pekerja kelapa sawit. Ganti kerjaan bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja ya bos, tapi buat ngumpulin modal lagi untuk membangun usaha. Uang sebanyak 19 juta terkumpul saat bekerja sebagai customer service. Modal awalnya sih cuma cukup untuk jualan di gerobak. Usahanya berkembang terus sampai sekarang sudah berbentuk restoran dan tersebar di mana-mana. Bayangin bos, ada 700 outlet yang tersebar di Indonesia. Bahkan ada di Singapura dan Malaysia juga loh. Mantep benar ya, bisnis franchise yang ia jalankan benar-benar laris manis bos. Meski judulnya jualan ayam, tahu nggak bos, bintang utamanya tuh justru bukan ayam, tapi sambalnya. Memang saya tujuannya jual sambal sih mbak di sini. Gimana caranya saya bikin sambal yang belum pernah dijual sebelumnya di Antero Jakarta Rai. Saya bikin sambal ini. Akhirnya sebenarnya ayam itu sebenarnya cuma pilihan ya. Pada waktu itu ada pilihan ayam, bebek sama lele. Saya mau jual apa ini? Saya nggak mau ada banyak menu di restoran saya, di tempat makan saya, karena biar orang fokus milih ayam atau milih apa. Saya milih ayam tuh gara-garanya memang ayam itu universal. Semua orang doyan ayam. Jadi nggak heran ya, tahun 2017 Ayam Gepuk ini menerima penghargaan Rising Business Award berkat bisnis franchise-nya yang laris manis. Coba Mas Rido, apa sih yang bikin sambal bawangnya spesial? Halo bos, sekarang kita ada di kitchen Ayam Gepuk Pak Gembus Restoran Cafe di Kebonjeruk. Sekarang saya mau memperkenalkan bagaimana cara membuat sambal, karena di Ayam Gepuk Pak Gembus ini yang spesial, yang luar biasa itu sambalnya. Makanya orang bisa terpincut-pincut. Kita mulai bagaimana cara membuat sambal. Oke. Bahan-bahannya sih sama kayak sambal pada umumnya ya bos. Ada cabai, bawang putih, minyak wijen, garam, dan ini yang spesial bos, kacang mente racikan Rido. Rido terinspirasi meracik sambal ini dari kebiasaan mamanya yang suka membuatkan sambal bawang. Oh alah, resep turun-temurun ternyata ya bos. Oke. Udah jadi sambal Ayam Gepuk Pak Gembus. Inilah hasil Ayam Gepuk Pak Gembus. Kita cobain ya. Ke tangan aja. Luar biasa. Pokoknya selalu makan Ayam Gepuk Pak Gembus. Ya, luar biasa sambelnya. Top. Kebayang ya bos pedasnya, mulut tetangga dijamin kalah pedas deh. Berkat sambal racikannya ini, penjualan ayam Pak Gembus menghabiskan 11.000 hingga 14.000 ekor ayam di seluruh outlet. Waduh. Harga ayamnya dibanderol dari harga 17.000 sampai 34.000 rupiah. Ada dua varian ayam yaitu original dan crispy. Omset ratusan juta per hari udah pasti tercapai bos.
Dari cuan yang dihasilkan gak cuma kebahagiaan materi aja yang didapat. Gara-gara usahanya ini Rido berhasil nyenengin orang tua plus dapet jodoh. Lebih dari cukup dari saya, karena saya melihat saya itu berdiri dari nggak enak mbak, ngekos aja 250.000 sebulan dulu di Pesing, di pinggir rel kereta api. Jadi intinya ayam geprek bisa menemukan saya dengan istri saya, karena istri saya pelanggan saya. Pas saya pasti ngulek dulu, ayam geprek bisa menemukan saya dengan istri saya. Asbab saya ketemu dengan istri saya punya 2 anak laki-laki ganteng semua. Saya punya tempat tinggal yang alhamdulillah nggak ngontrak lagi. Saya bisa membahagiakan orang tua, ya kan? Saya bisa memberangkatkan orang tua ke Masjidil Haram. Saya bisa bangun masjid, saya bisa bangun pondok pesantren, bisa menghidupin ratusan bahkan ribuan karyawan-karyawan ayam geprek lah, ya kurang lebih bisa menghidupin karyawan ayam geprek kurang lebih 3.000 sampai 4.000 orang yang ada di outlet-outlet. Untuk menjaga kualitas ayam yang dijual di berbagai gerai, Rido menyediakan warehouse di Malang dan Jakarta. Di warehouse, ayam dibumbui dulu sebelum dikirim ke berbagai outlet. Saingan di dunia kuliner ayam kan ketat banget ya bos. Mulai dari warung tenda sampai artis semua cari peruntungan dari bisnis ayam. That's why kualitasnya harus bener-bener terjamin. Gak perlu pasang iklan gede-gedean, kalau kualitas produknya oke, pelanggan pasti datang terus bos. Selain rasa, marketing promosi tetap harus jalan dong untuk menarik pelanggan baru. Sesekali tim marketing memberikan promosi berupa diskon sebagai ucapan terima kasih kepada pelanggan setia. Halo bos, gimana? Udah tahu kan cara saya menjalankan bisnis ayam geprek Pak Gembus ini? Intinya itu kalau usaha, intinya nggak usah terlalu dipikir, langsung jalan. Potong urat nadi malu, urat nadi gengsi, potong, langsung jalan, nggak usah mikirin temen keluarga ini bilang-bilang apa, yang penting jalan. Intinya yang penting tetap cuan, cuan, cuan bos. Glow up gak cuma diikuti kaum hawa, cowok-cowok juga gak mau kalah dong ya bos. Beda gaya rambut bikin penampilan jadi beda juga. Kalau rambut rapi kan jadi kelihatan lebih seger, lebih keren dan gak malu-maluin kalau mau posting selfie di sosmed. Kali aja kan bos bisa dapat pasangan gara-gara rambut keren. Gak cuma penampilan aja yang berubah, katanya nih potong rambut juga bisa mengurangi stres loh bos. Kalau buat cowok sih idealnya potong rambut tuh 3 bulan sekali ya bos. Karena semua orang butuh potong rambut, peluang usaha barbershop jadi incaran buat cari cuan nih. Salah satu usaha yang sudah lama bermain di bisnis hairstyle adalah Lanang Barbershop. Udah ada sejak 2007 bos. Konsep yang ingin ditonjolkan adalah be handsome tapi nggak be poor ya. Karena harga hairstyling di sini affordable banget. Koi kenalan dengan pemiliknya. Halo bos, nama saya Yakub Nur Cahyono. Biasa teman-teman saya panggil Yakub. Sekarang saya mau berbagi tips untuk menjalankan usaha. Saya sudah mulai usaha Lanang Barbershop sejak tahun 2007. Kalau dihitung-hitung, Pak Yakub sudah menekuni bisnis ini selama 15 tahun. Waduh, lama juga ya bos. Bisnis barbershop kayak gini apakah harus punya basic skill memotong rambut? Harusnya sih gitu ya bos. Tapi ternyata Pak Jakub malah nggak punya latar belakang di dunia hairstylist nih bos. Waduh, agak-agak nekat juga ya. Background Pak Jakub sih sarjana teknik kimia, nggak ada nyambung-nyambungnya sama potong rambut. Namanya ide bisnis bisa dari mana aja ya bos. Setelah beberapa tahun jadi karyawan di suatu perusahaan, Pak Jakub memilih dunia bisnis sebagai ladang rezekinya. Usaha barbershop dipilih setelah Pak Jakub melakukan pengamatan selama 2 minggu di salah satu universitas Jakarta Barat. Gara-gara melihat penampilan mahasiswa laki-laki, jadi kepikiran deh buat mengembangkan bisnis pangkas rambut atau barbershop.
Bisnis potong rambut kan macam-macam ya bos. Ada yang bentuknya salon, tukang cukur biasa, atau barbershop kayak gini nih. Konsep barbershop dipilih karena bisa lebih fokus menjaring konsumen. Dengan sistem franchise, usaha potong rambut pun berkembang pesat sampai-sampai udah ada lebih dari 100 cabang. Berkat ketekunannya ini pada tahun 2018 mendapat penghargaan sebagai market leader. Semua orang sih pasti butuh potong rambut ya bos. Tapi di masa awal pandemi, bisnis jasa yang harus kontak erat dengan pelanggan ini nggak boleh buka. Udah pasti bikin usaha Pak Jakub sempat menurun selama beberapa bulan. Usaha kami yang cabang-cabang kami yang tutup. Tapi kami pikir lebih baik begitu daripada harus menanggung kerugian yang terlalu besar. Karena usaha barbershop ini ya low risk, usaha yang sangat kecil risikonya. Sehari-hari barbershop ini menangani sekitar 300 sampai 800 kepala. Itu di masa pandemi ya bos. Kalau pandemi udah kelar nanti, wah bisa makin-makin tuh pelanggannya. Tarif yang dipatok sangat terjangkau bos, mulai dari Rp30.000 sampai Rp50.000. Sistemnya bagi hasil dengan penata rambut yakni Rp10.000 untuk stylist dan Rp20.000 untuk Pak Jakub. Selain dari hairstylist, Pak Jakub juga mengambil keuntungan sekitar 10% di setiap franchise yang bermitra dengannya. Nah bosku, kita hitung omsetnya sebulan. Kalau per bulan Pak Jakub bisa menangani rata-rata 800 kepala di salon miliknya dan keuntungan dari bagi hasil adalah Rp20.000, maka keuntungan per bulan sekitar Rp16 juta. Ini belum omset dari 30 franchise miliknya yang mengambil keuntungan sebanyak 10% ya bos. Kalau dihitung berarti keuntungan Pak Jakub 10% dari 16 juta adalah 1,6 juta dari setiap outlet. Dan jika dikali 30 outlet maka per bulannya nyampe Rp48 juta bos. Oke bos, di outlet kami biasanya terdiri dari 3 kursi. 1 kursi untuk anak-anak, 2 kursi untuk orang dewasa, dan outlet kami tersebar di 100 tempat. Kursi di barbershop disesuaikan dengan berbagai kalangan usia, baik anak-anak maupun dewasa. Seperti pelanggan anak-anak satu ini. Cup, jangan nangis ya adik, cuma digunting sebentar aja kok. Kalau anak-anak merasa nyaman dan gak takut untuk memotong rambut, pasti bakal balik lagi dong ya. Ada lagi nih yang gak biasa, setelah potong rambut gak ada tuh acara-acara keramas segala. Biar cepet dan praktis, sisa potongan rambut dibersihkan pakai vacuum cleaner. Saya harus beda sama orang lain, ya kan? Pangkas rambut yang lain, begitu selesai dicukur, mereka dalam kondisi kotor, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di mall, setelah dicukur, mereka keramas. Tapi saya pikir, saya pribadi, saya nggak suka, terlalu lama. Fasilitas dan layanan prima emang jadi kunci bisnis juga nih. Biar pelanggan datang terus, Pak Jakub ngasih promo spesial. Bagi pengunjung yang berhasil mengumpulkan 10 kupon akan mendapatkan pangkas rambut gratis. Wah, tahu aja nih Pak Jakub kalau warga plus 62 sukanya gratisan ya. Oke bos, sudah tahu tips dari saya kan? Pokoknya jangan tunda-tunda pekerjaan, ya maju terus. Yang penting cuan. Bos, kalau udah jadi ibu rumah tangga, lebih banyak aktivitas di rumah suka bosen gak sih? Mau healing tapi kok mikir-mikir budgetnya ya? Disayang-sayang tuh uang. Tenang bos, zaman now sih bisa banget ngurus anak sembari bisnis biar bisa menghasilkan cuan yang fantastis. Kayak bos Nida nih, jadi ibu rumah tangga justru nggak bikin stuck, malah melahirkan ide brilian buat bikin bisnis spray. Yap, spray produk yang kelihatan biasa-biasa aja, tapi semua orang pakai loh bos. Halo bos, nah ini semua spray yang mau kita kirim hari ini dari Spray Unik Bintaro. Mantul banget gak tuh?
Semua spray yang ada di rak ini untuk pengiriman hari ini. Lah, jelas saja dalam sehari Nida rata-rata ngirim spray sekitar 100 set lebih. Padahal nih bos, sebelum jadi ibu rumah tangga, Nida bekerja sebagai dosen psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang loh. Berlatar belakang dari masalah klasik yang sering dialami ibu-ibu, yaitu spray yang selalu berantakan, Nida menciptakan tren fitur elastic lock pada spray, sehingga spray jadi anti geser. Tujuannya untuk membantu para customer supaya lebih praktis dan gak repot beberes kasur tiap pagi. Nah, di spray Unik Bintaro kita punya elastic lock. Elastic lock ini bakal ngejaga spray di rumah tetap rapi, awet, menempel rapi ke kasur. Nah, coba ya aku pasang spraynya ya. Sebagai pelopor spray anti geser dengan fitur elastic lock, kualitas yang ditawarkan tentunya juga premium ya bos. Elastic lock di sini benar-benar ngunci spray pada kasur. Jadi bikin kasur tetap rapi meskipun anak tidurnya muter-muter nggak karuan. Hal ini tentu saja meringankan tugas beres-beres kamar ya. Punya usaha sesukses sekarang tentunya nggak instan dong. Awal mula bos Nida bikin usaha ini tentunya bercucuran keringat juga. Dengan memanfaatkan pasar kain yang lokasinya nggak jauh dari rumah, bos Nida mulai kepikiran untuk bisnis spray. Kebetulan waktu itu kami masih ngontrak ya, rumah masih ngontrak di dekat pasar kain. Nah, waktu itu saya berpikir apa ya usaha yang bisa saya lakukan sambil tetap ngurus anak saya dan keluarga saya. Nah, akhirnya terpikirlah untuk memanfaatkan apa yang ada di dekat saya, yaitu pasar kain yang bisa saya pakai buat usaha spray. Mengandalkan modal awal hanya 1 juta rupiah, Nida mulai bikin contoh spray. Dari pasar kain Cipadu, bos Nida antar kain ke konveksi dengan menggunakan motor sambil membawa anaknya. Ini dia the real Wonder Woman ya bos. Jadi pas awal kita mulai 2016 itu benar-benar dimulai sendiri, semuanya sendiri. Mulai dari beli bahan sendiri, sambil ngajak anak ya. Jadi anak digendong tuh di depan pakai carrier, terus tangan bawa bahan 2 kantong plastik gitu. Terus pas pulang sekalian bawa yang hasil dari penjahit, jadi anak ditaruh di sepeda motor yang depan. Nah, dari di belakang saya tuh bawa back cover yang mungkin tingginya bisa lebih dari kepala saya, kayak gitu. Saking repotnya mengatur usahanya sendiri sembari mengurus sang buah hati, Nida sering diprotes sama anaknya, sampai-sampai anaknya sendiri kapok buat ikut lagi. Tapi berkat kesabarannya, Nida maju terus pantang mundur bos. Ternyata cobaan gak cuma sampai di situ aja. Bahkan ketika usahanya masih merintis dengan pesanan yang masih cuma 4 set dalam seminggu, Nida udah kena tipu. Kesibukannya mengatur bisnis sendirian ditambah sedang hamil tua bikin Nida gak fokus. Sampai gak cek keuangan dan akibatnya lenyaplah jutaan rupiah dari orang yang pesen spray tapi gak bayar. Dari sini Nida menjadikannya sebagai pembelajaran buat kedepannya. Akhirnya ia mulai meng-hire karyawan. Ia juga mulai merambah marketing bisnisnya dari cuma lewat status WhatsApp dan grup arisan ke iklan di Instagram. Dari followersnya cuma 0, kini sudah mencapai ratusan ribu followers. Untuk ibu-ibu yang mau mulai usaha, nggak usah bingung nanti target marketnya siapa, nanti aku jual ke siapa. Setiap ibu-ibu pasti punya temen kan? Mulai aja dari temen sendiri. Meskipun menawarkan ke teman, tapi Nida nggak asal nawarin ya. Ada trik jitu yaitu dengan soft selling. Bukan dengan menyuruh teman-temannya beli spray, Nida cuma kasih info soal bisnis spray yang dijalankannya, lalu minta dukungan. Dengan begitu mereka yang udah jadi calon customer nih merasa nyaman karena nggak merasa ditodong untuk beli produknya. Ia yakin kalau yang namanya rezeki nggak akan kemana. Dari triknya ini justru banyak temannya yang tertarik buat pesen spray loh. Tiap owner bisnis pasti punya karakter masing-masing ya bos. Kalau Nida sih memastikan produknya bukan cuma jual kualitas aja, tapi juga pakai hati. Gimana tuh maksudnya? Kami benar-benar memprioritaskan pelanggan. Makanya tagline kami adalah nyaman sampai ke hati. Dan itu adalah tagline serta soul yang aku tanamkan mulai dari karyawan, penjahit, bagaimana mereka melayani customer, itu kita harus balik lagi ke tagline kita.
Nah, ini dia nih, dalam berbisnis nggak cuma penjualannya aja yang dipikirin, tapi bagaimana memanage customer dan juga karyawan. Jadi berbisnis juga pakai hati bos, supaya customer lengket kayak perangko. Kalau customer udah nyaman, akhirnya berdatanganlah cuan-cuan, ya enggak? Usaha yang dirintis secara mandiri ini kini bisa memperkerjakan puluhan orang dengan memproduksi sekitar 3 ribuan set spray per bulan untuk dikirim ke seluruh Indonesia. Kebayangkan bos omsetnya berapa? Kalau harga spraynya 200 ribuan aja, tinggal kali aja sama ribuan set dalam sebulan. Dalam waktu sebulan kita di angka ratusan juta ada sih. Ini dia bukti kalau yang namanya setiap usaha nggak akan mengkhianati hasil ya bos. Ratusan juta meluncur ke kantong. Jadi gimana? Udah mulai terinspirasi belum nih bos-bos di rumah? Buat teman-teman yang mau memulai usaha, mulai aja dulu, dan yang penting tetap harus selalu kontrol kualitasnya dengan turun langsung buat lihat proses produksi. Walaupun dimulai dari omset kecil, lama-lama gede kok. Dan yang penting cuan bos. Seru kan bos belajar dari pengusaha-pengusaha hari ini? Tetap saksikan Cuan Bos siap Rabu, Kamis, dan Jumat jam 12 siang dan Cuan Bos Weekend hari Sabtu jam 1 siang. Bisnis berkah dan yang penting Cuan Bos.